Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita mengucap puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di negeri kepenuhan ini. Dan tak lupa pula kita hadani Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati seluruh undangan yang hadir, baik dari Dam Riau, Bapak Danrem, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Datuk-datuk yang berhadir, Raja Dua Rokan, serta Zuriat Raja Tambusa yang ke-20, Gelar Tengku Sulung. Baiklah, di sini kami diberikan kepercayaan untuk membacakan siri penggelar Raja Naik Tahta dalam negeri Dua Rokan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Al-Kisah. Pasal pada menyatakan asal keturunan Raja Kepenuhan serta dengan orangnya. Maka adalah tatkala masa dahulu, maka pecahlah negeri Johor dan keluarlah raja bernama Raja Perpa seorang. Maka raja itu ada membawa anak baik-baik yang dikasihinya. Ada 11 orang serta orang kawannya. Maka ia berlayar ke Pulau Perca. Maka ia masuk rokan ini. Setelah sampai ia masuk rokan, maka ia mufakat sama sendirinya, karena ia hendak duduk di dalam rokan ini. Setelah itu, maka ia pun mudik ke hulu. Lalu menghadaplah ia kepada Raja Tambusai. Adalah yang pada masa itu Raja Tambusai lah yang kerajaan di dalam luar rokan ini, yaitu Sultan Abdullah gelarnya. Kemudian maka sembahlah Raja Johor kepada Raja Tambusai, memohonkan ia daripada tanah tempatnya diam, serta minta aturkan menurut seperti orang mendirikan negeri. Kemudian jawab Raja Tambusai kepada orang itu, melainkan pasal daripada tanah tempat diam itu sekedar tempat diam sahaja, maka membenarkanlah kita dan hingga di hilir-hilir sana. Kemudian tentang daripada aturkan itu oleh kadarnya yang dapat daripada kita, tetapi bagaimana aturan kita pun tahu juga. Demikianlah adanya. Maka Raja Tambusai pun aturkan orang menurut seperti orang mendirikan negeri, dan diperbuat Raja Tambusai lah daripada suku orang itu 7. Maka orang itu rajanya tiada mau 7 sukunya, karena ia ada membawa anak baik-baik 11 orang, sebab sama sayangnya akan orang itu dan kehendak raja. Orang yang 11 orang itu, maka Raja Tambusai pun diturutinya kehendak raja orang itu. Maka itulah sebabnya 11 sukunya
dan pihaknya. Dan kemudian daripada itu, maka menitahkanlah Raja Tambusai kepada Raja Johor itu, serta kepada orang besar-besar yang 11 pihak itu. Maka hendaklah antara kita dengan mereka yang 11 pihak membuat padan janji ikat karangan sumpah setia, supaya jangan jadi pergaduhan kepada anak cucu kita yang kedua pihak, yang terkemudian kepada akhirnya. Karena mereka sekalian pihak yang datang dari seberang lautan itu. Kemudian telah didengar Raja Johor itu serta dengan orang-orang besarnya daripada titah Raja Tambusai yang demikian itu. Maka ia mengabulkanlah serta kerapatan akan membuat perjanjian itu. Kemudian maka sampailah hari yang baik dan saat yang satu. Maka ia pun bersumpah setialah. Demikian bunyinya. Pertama-tama, maka mengucap sumpahlah Raja Johor itu, serta dengan kerapatan orang-orang besarnya. Dan barang siapa, kami yang 11 pihak, serta kami segala raja-raja, mengubahi aturan adat dan pusaka yang datang daripada Raja Tambusai itu. Dan lagi, jikalau ada perkara yang di dalam kami, yang tiada habis, melainkan hendaklah kami khobarkan kepada Raja Tambusai. Dan jikalau tiada kami khobarkan, melainkan kena hukuman kami daripada Raja Tambusai, serta kena sumpah setia yang diperbuat ini, hingga sampai kepada anak cucu yang terkemudian kepada kami. Dan lagi tiadalah kami mengubahi segala perkataan terombo besar yang pegangan Raja Tambusai itu adanya. Dan lagi jikalau barang siapa sekalian kami mungkir daripada segala padan janji ikat karangan yang dikerahkan dahulu, melainkan kena kutuk 1000 siang dan 1000 malam, serta ditimpa daulat Sultan Iskandar Zulkarnain, dan tiada selamat selama-lamanya adanya. Dan waktu itulah Sultan Abdullah, Raja Tambusai, membubuh padan janji ikat karangan sumpah setia dengan Raja Johor, serta kerapatan orang-orang besarnya adanya. Tarikh yang kedua, 547 Hijriah, tanah tahun Zain, kepada 12 hari bulan Jumadil Awal, hari Khamis, waktu tengah hari, di dalam negeri Tanjung Kapur adanya. Sahdan berapa lama mencari ikhtiar yang belum tepat mufakat orang itu serta dengan rajanya, karena belum dapat bulat mufakat itu. Jadi berhentilah ia kepada tempat itu. Kemudian daripada itu, dalam beberapa lamanya ia berhenti. Tiada juga bulat mufakatnya orang itu. Suku yang 11 itu maka adalah seorang orang besarnya yang melantas akalnya yang panjang. Akhirnya maka ia bersembah kepada rajanya yang kerajaannya pada masa itu. Maka adalah sembahnya, jikalau tiada akan dapat bulat mufakat kita ini yang pikiran patih, baiklah kita dahulu mudik menghadap kepada Raja Tambusai. Karena adalah Raja Tambusai itu yang memegang aturan serta adat dan pusaka. Dan lagi pun, ialah yang menaruhkan terombo siri berketurunan yang sudah tersebar khobarnya di dalam 2 rokan ini. Dan lagi pun, di dalam aturannya
Dan apabila tumbuh ada perkusutan dan silang selisih di dalam sungai Luak Rokan ini yang tiada dapat di dalam kita lagi menyelesaikannya, maka yang sepatutnya kita berjalan mudik menyembahkan hal kita ini. Dan jikalau tiada kita bersembah menghadapkan hal kita ini, maka pecahlah kita. Niscaya kita kena daripada aturan adat dan pusaka yang dipegang Raja Tambusai, karena ia raja yang tua serta ia yang empunya atak aturan daripada kita ini serta negeri yang lain di dalam Luak Rokan. Ini pun demikian juga kita dengarkan. Maka ia mupakatlah dengan suku yang 9 di dalam tembusa itu. Karena orang itu ianya hendak berpecah sukunya, serta minta carikan adat lembaganya. Dan maka kata yang kerapatan suku nan 9 serta dengan rajanya. Apabila tiada dapat mupakat, mereka yang segala nan datang dan mupakat yang kebulatan. Dan kita jadikan orang ini dua pihak. Yang satu pihak sukunya 7 dan yang satu pihak 4 sukunya. Kemudian daripada itu, kata yang hukuman daripada Raja Tambusai di dalam terombo seri itu, maka adalah orang yang 7 pihak itu menurut bagaimana aturan nama suku di Tambusai. Begitulah nama suku orang yang 7 pihak itu. Adapun yang 4 pihak itu menurut daripada nama orang besarnya. Yang tiada mau menurut kata rajanya itu, kemudian adalah titah Raja Tambusai kepada orang-orang besar yang kerapatan suku nan 9. Maka bagilah kita aturkan, antarkan orang itu ke hilir, supaya jangan jadi pergaduhan antara yang kedua pihak itu. Kemudian menjadi tiadalah berselisih antaranya. Siri dan terombo siri. Acara penabalan raja naik tahta dalam negeri Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, pada hari Senin, tanggal 23 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan 5 Februari 2024. Tempat negeri kepenuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri kebesaran penggelar raja naik tahta atau naik tabal, serta dengan surat terombo aturan raja-raja. Pada masa waktu Sultan Zainal, putra Sultan Mahyudin, kerajaan di dalam negeri Karangbesar, maka tibalah utusan dari negeri Pagarium masuk negeri Karangbesar, menghabarkan Sultan Pagarium kepada Sultan Zainal dari segala yang memohon raja kepada Raja Pagarium, supaya boleh ikut segala anak cucunya. Pertama, negeri Aceh, Sultan Saripada berpangkat rohim gelarnya. Kedua, Luak Rokan, Karangbesar nama negerinya, Sultan Mahyudin gelarnya. Kemudian, negeri Bintan, Mahiwabat gelarnya. Kemudian, negeri Tiku Pariaman, Sultan Mahdabu gelarnya. Kemudian, negeri Indrapura, Sultan Shah gelar rajanya. Kemudian, negeri Sungai Piku, Sultan berambut putih gelarnya. Kemudian, negeri Palembang, Sultan Abdul Rahim gelarnya. Kemudian, negeri Indragiri,
Sultan Indragiri gelar rajanya. Kemudian negeri Jambi, Sultan Baginda Tuan gelar rajanya. Tetapi Sultan Seripada berpangkat rohim, Raja Aceh dengan Sultan Mahyudin, Raja orang Luak Rokan, nama negerinya Karangbesar, adalah putra Sultan Maharaja Diraja Yang Gahara. Lain daripada Sultan yang dua orang itu adalah anak cucu Sultan Maharaja Diraja yang kerajaannya di dalam negeri Pagaruyung adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengaruniakan Sultan Maharaja Diraja dengan keridoannya akan putranya yang seorang akan menjadi raja memerintah kerajaan di dalam Luak Rokan, hulunya Karangbesar. Itulah nama negerinya. Kemudian daripada itu, Sultan Maharaja Diraja pun menaikkan serta mengangkat gelar kerajaan putranya itu, Sultan Mahyudin gelarnya, memberikan siri kebesaran penggelar raja naik tahta serta dengan surat kerombo aturan segala raja-raja dengan aturan adat pusaka yang dahulu serta memberikan tanah air akan diperintahkan putranya itu. Maka yaitu adalah dua sungai Rokan, hulunya Karang, melainkan sebatang sungai itu serta simpang kiri, simpang kanan dari laut hingga Pulau Ilalang, ke hulunya hingga batu muncak gunung melintang, ke baratnya hingga pasir ayam lenak, ke timurnya hingga ujung Sibamur barat laut. Melainkan itulah yang dibagikan Sultan Maharaja Diraja kepada putranya Sultan Mahyudin hingga kepada hari kemudian kepada anak cucu-cucunya. Sultan berganti sultan. Inilah keturunan Raja Tamusai. Sah, inilah aturan pusaka adanya. Lalu, ada raja hendak naik tahta kerajaan di dalam Luak Rokan ini. Kalau tiada anakku menggelarnya dan tiada dibaca siri penggelar yang datang dari Hindia itu, tiadalah sah kerajaannya itu. Dan lagi, jikalau ada sebilang selisih di dalam Luak Rokan hulunya Karang, anakkulah yang menyelesaikannya. Beginilah wasiat Sultan Maharaja Diraja kepada putranya Sultan Mahyudin serta Datuk Perpati. Maka Sultan Mahyudin pun menjunjung titah ayahnya serta Datuk Perpati. Demikian adanya tersurat kepada tahun alif kepada 17 hari bulan Muharram kepada hari Yaumil Ahad. Inilah adanya tarikh 271 Hijriah. Siri kebesaran Sultan Mahyudin yang dikaruniakan paduka ayahandanya Sultan Maharaja Diraja yang kerajaannya di dalam negeri Pagaruyung. Demikianlah bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sasatya panadat arahu warana warani parmakam dinasu. Janamam karana karuni parmakam sari rungka. Bangba Wijayatun kutafta daraan ahusana amara ahusna. Akulah sang setia berlabuh di pangku judah setia. Maha suci patadabbi pada paripanah Raja Permaisuri. Hari Raya Dikabihum Pistum Saristum Saripala Dayakha Ya Qayyum Asidah Taki Kasadatun
Kesadatan Malik Mata Baksa, Nanas Sari Tanum, Giram Nilam berumbai-umbai, Hijam Pas para bis bihum, Saminta warna bis tanam, Paduka Sari Sultan, rakyat Sahzulillah Zilullah fil alam telah beroleh pangkat khair, kebaikan yang mulia. Kara kira karib kiram abina tangga sari mani dewa maharaja diraja telah menikahkan Tuan kita yang maha mulia menyatakan yang di-Pertuan Besar Tengku Haji Indrajaya Ibnu Tengku Haji Dahlan sebagai Raja Negeri Kepenuhan. Yoka diamanya. Bahwa telah menikahkan Tuan kita yang maha mulia menyatakan yang di-Pertuan Besar Tengku Haji Indrajaya Ibni Tengku Haji Dahlan sebagai Raja Negeri Kepenuhan. Yoka yang banyak. Telah menikahkan Tuan kita yang maha mulia menyatakan yang di-Pertuan Besar Tengku Haji Indrajaya Ibni Tengku Haji Dahlan sebagai Raja Negeri Kepenuhan. Yoka yang banyak. Baiklah, untuk pemasangan kain selempang Raja Negeri Kepenuhan akan dipasangkan oleh Raja Luak Rokan, yaitu Sultan Ahmad. Kepada Sultan Ahmad kami persilakan dengan segala hormat. Kan masih lain deh, dia nak apa dah, nak diserang Melayu dah. Kerajaan masih lain, tanah masih lain. Oh, masuk sampai yang teratur. No. Tak baju dunia tak? Sudah baju dunia. Oh, itu baju dunia. Terima kasih kepada Sultan Ahmad, Raja Luak Rokan yang telah memasangkan kain selempang Raja Negeri Kepenuhan. Dan untuk pemasangan tanjak kebesaran Raja Negeri Kepenuhan akan dipasangkan oleh Ketua MKA Lam Riau kepada Datuk Ketua DPH Lam Riau, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak kepada Datuk Ketua DPH Lam Riau. Dan untuk pemasangan keris, kami mintakan dengan segala hormat kepada Bapak Gubernur Riau. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Nak raja apa dah? Tapi goyang nak raja apa tadi tu? Tapi yang kita kemudian pasang selempang dia. Raja Rokan, Raja Meniliang tadi ada situ. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Riau yang telah memasangkan keris kepada Raja Negeri Kepenuhan.
Demikianlah pembacaan siri kebesaran penggelar raja naik kabal ataupun naik tahta di dalam dua rokan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum